Peternak sapi di TPST ini adalah warga lokal asli. Rata-rata peternak yang memiliki sapi sebanyak 10 hingga 15 ekor. Kayaknya tuh enggak ya Mbak. Oh enggak. Nah, misalkan ada sapi kurang sehat terus gimana tuh, kalau petani biasanya Tempat pembuangan sampah terpadu Piungan merupakan lokasi pembuangan sampah yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahan seluas 12,5 hektar ini menjadi tempat pembuangan air sampah yang dihasilkan warga kota Yogyakarta. Belakangan, TPST yang telah beroperasi sejak 1996 tersebut menjadi perbincangan publik karena masalah sampah yang memprihatinkan di sekitarnya. Namun, di balik permasalahan sampah yang menggegerkan ini, ada salah satu fenomena yang perlu menjadi perhatian oleh masyarakat, yakni sapi pemakan sampah milik warga sekitar TPST Piungan. Kedatangan truk-truk sampah tiap jam tidak hanya ditunggu pemulung setiap hari yang mencari uang dan bergelut dengan sampah, namun selalu ditunggu juga oleh sapi-sapi pemakan sampah yang sengaja digembalakan di lokasi TPST Piungan. Sapi-sapi piungan ini merupakan hewan ternak warga setempat. Lalu, apakah sapi pemakan sampah masih layak untuk dikonsumsi? Mari kita kulik di Mengurai Intrik. Hal yang menjadi perbedaan para peternak sapi di Kampung Bendo, Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo adalah cara perawatan dan pakan untuk para sapi. Sapi-sapi tersebut telah menjadi investasi dan tabungan keluarga turun-temurun dari sesepuh kepada anak dan cucunya. Peternak sapi di TPST ini adalah warga lokal asli. Rata-rata peternak yang memiliki sapi sebanyak 10 hingga 15 ekor. Para peternak biasanya memberikan minum pada sore hari dan memberikan makan sisa buah pada sore hari di saat mereka melihat dan menjaga sapi-sapinya. Berebut sampah dengan pemulung menjadi kegiatan sehari-hari sapi di TPST Piungan. Sapi milik peternak setempat ini sengaja dibiarkan untuk mencari makanan mereka sendiri di tumpukan sampah piungan yang tiap harinya semakin menggunung. Meski memakan sampah, sapi-sapi ini tampak terlihat sehat dan gemuk karena telah melakukan vaksin. Namun banyak pula sapi di sini yang mudah terpapar penyakit karena lingkungan dan makanan yang mereka konsumsi. Sebut saja beliau adalah Pak Nono. Pak Nono akan menjual kembali sapi piungan kepada pemotong daging atau jagal dan kepada orang-orang yang berjualan di pasar hewan. Pak Nono membeli sapi apabila ada peternak yang meminta Pak Nono untuk membeli sapi, dan jika ada pembeli yang datang langsung ke rumah Pak Nono. Pak Nono melakukan tawar-menawar dengan pemilik sapi di TPST Piungan. Jika harga cocok maka ia akan membelinya. Pak Nono membeli sapi dengan harga 13 hingga 15 juta. Kemudian dia jual kembali seharga 17 hingga 20 juta. Rata-rata sapi yang dijual belikan adalah sapi berbadan gemuk dan indukan. Customer Pak Nono rata-rata adalah warga di DIY dan paling jauh dari Sumatera. kalau yang namanya daging dulu kan pernah ada katanya itu kalau sapi di TPA dagingnya nggak bagus, pernah ada kata-kata gitu loh. Pertanyaan misalkan gimana ya, kalau sapi yang nggak sehat itu ya dagingnya emang kurang sehat, tapi masalah dagingnya kurang bagus dulu, bukan kurang sehat, dagingnya kurang bagus. Dilihat tuh kalau yang sehat kan seger lah, kita dagingnya harus seger lah. Ya, mungkin kalau yang kurang sehat sapinya yang dipotong sapinya udah siap, mungkin dagingnya kurang merah atau gimana gitu, atau agak berair gitu. Setahu saya itu tidak masalah, soalnya dagingnya itu udah mulai proses tuh, misalkan makan apa itu udah diproses, udah proses organ untuk sapi itu loh, dicerna dia
ada sapi kurang sehat terus gimana tuh, sama petani biasanya pas musim vaksin tuh loh, setelah itu tapi itu kalau ada sapi yang sakit manggil dokter hewan aja, terus dikasih suntik obat vitamin itu terus sembuh. Pak Nono melakukan rehabilitasi sapi-sapi ini selama 5-10 hari dengan memberikan makanan yang layak seperti dedak, rumput, dan vitamin makanan ternak lainnya. Ia juga mengaku tidak masalah terhadap daging sapi di TPA karena sebelumnya tidak ada sapi yang berpotensi terjangkit virus bakteri. Sementara itu, menurut para ahli gizi, sampah yang dimakan oleh sapi dapat mempengaruhi pencernaan dan metabolisme pada sapi. Sedangkan mengkonsumsi daging sapi pemakan sampah akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia. Oke, jadi kalau setahu saya, sapi itu kan golongan ruminansia atau pemakan tumbuh-tumbuhan ya, terutama ya rumput seperti itu. Jadi dia makan itu harusnya nabati. Kalau misalnya dia tidak makan sesuai dengan fitrahnya gitu ya, sesuai dengan apa yang harusnya dia makan, tentu saja itu akan mempengaruhi pencernaan dan metabolisme di dalam tubuhnya. Dan kalau misalnya kita mengkonsumsi daging sapi yang makanannya itu tidak sesuai, pasti nanti akan ada efeknya ke kesehatan manusia ya untuk konsumsi daging sapi tersebut. Kalau dari yang saya ketahui, yang saya pelajari, kalau misalnya ada sapi yang mengkonsumsi sampah, terutama sampah-sampah anorganik ya, itu nanti akan mempengaruhi lambungnya. Jadi kalau yang saya tahu itu dulu kan sapi itu punya 4 lambung ya. Dia ada prosesnya untuk mencerna rumput-rumput ini tadi dari satu lambung ke lambung yang lainnya. Dan sampah, terutama sampah anorganik yang dikonsumsi oleh sapi itu bisa menyebab tidak tercerna. Yang pertama dia tidak tercerna dulu, artinya dia kan tidak bisa diproses oleh enzim yang dimiliki oleh sapi dan akan tetap ada di lambung-lambung sapi tersebut. Nah, kalau misalnya sampah-sampah ini menutup jalur pencernaan gitu ya, menutup jalur pencernaan sapi, ini bisa menyebabkan sapi tersebut mengalami keracunan gitu ya. Terus juga sebenarnya ya hampir sama kayak manusia lah kalau keracunan ya, bisa pusing, terus kemudian timbul gejala-gejala lainnya. Dan yang paling membahayakan untuk kita adalah dagingnya jadi tidak layak untuk dikonsumsi karena dagingnya juga akan kekurangan zat gizi. Dagingnya si sapi ini akan kekurangan gizi, terus juga nanti dagingnya itu kualitasnya akan berbeda dengan sapi yang makan pakan yang semestinya seperti itu. Dan tentu saja efeknya terhadap manusia, daging yang kualitasnya ini juga tidak layak dikonsumsi oleh manusia, akan menyebabkan gejala yang sama. Kalau untuk memilih daging sapi yang layak untuk dikonsumsi, ya seperti pada umumnya daging sapi yang sehat ya, biasanya kita lihat dari tekstur dagingnya, warnanya, terus warnanya biasanya kan merah yang masih seger ya. Kalau kemarin waktu saya diskusi sama dokter hewan itu, kalau daging sapi yang memakan sampah itu tuh warnanya tuh jadi lebih gelap, jadi akan berbeda penampakannya dengan daging sapi pada umumnya. Terus baunya juga berbeda gitu kan ya. Kita inilah ya bisa menilai bau daging sapi mentah yang masih seger tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya baunya aneh gitu ya, itu sangat layak untuk kita hindari. Jadi dari warna, kemudian bau, terus kalau misalnya daging sapi segar itu kan biasanya nggak berlendir gitu ya, nggak terlalu banyak lalat yang mendekati gitu ya. Jadi seperti umumnya daging sapi yang masih segar sih. Kalau misalnya selain itu berarti layak untuk kita hindari supaya tidak memberikan efek buruk bagi kesehatan kita. Setelah mengetahui kandungan dalam daging sapi pemakan sampah yang sangat berbahaya jika kita konsumsi, kita tentu perlu memilih peternak sapi yang jujur dan benar.
Contohnya Ibu Sri peternak sukses di Desa Sri Martani, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita beralih ke lokasi Sri Martani, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya tidak jauh dari lokasi saya sebelumnya, yaitu TPSD Piungan. Mari kita lihat kondisi sapi yang diternak oleh Ibu Sri yang sudah lama berternak sapi. Semua sapi dalam kondisi sudah divaksin. Sapi-sapi ini terlihat sangat sehat dan bugar. Total sapi di sini ada 6 ekor, 2 ekor anakan dan 4 ekor dewasa. Indukan sapi di sini biasanya dibeli dari Pasar Prambanan dan Wonosari. Ibu Sri membeli sapi dalam keadaan sehat. Pakan yang diberikan Ibu Sri adalah rumput-rumputan hasil dari sawah milik Ibu Sri sendiri. Pembeli biasanya langsung mendatangi ke lokasi peternakan untuk membeli sapi dan rata-rata berasal dari lokasi dan daerah yang jauh dari Piungan. Saat ini saya berada dengan Ibu Sri, pemilik dari peternakan ini. Mari kita bertanya mengenai apa saja tentang perawatan sapi di peternakan ini. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama beternak sapi di sini? Sekitar 5 tahunan. Kemudian kenapa Ibu lebih memilih untuk berternak sapi? Ya buat kerja sampingan, soalnya kan kita punya sawah, jadi pakannya itu eman kalau nggak di resai sapi itu. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan sapi ini, apakah semuanya sudah benar-benar divaksin atau belum? Kalau yang tua tahu udah divaksin, kecuali yang masih balita gitu belum divaksin. Rata-rata balita di sini usia berapa? Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan. Gitu. Berarti indukannya dan anakannya juga di sini ya, Bu ya? Iya. Sekian wawancara kami dengan Ibu Sri. Dengan perawatan dan pakan yang berbeda, para peternak sapi di Desa Sitimulyo mempertahankan warisan dari keluarga. Di TPST Piungan, peternak lokal seperti Pak Nono menjalankan bisnis dengan cermat, membeli sapi dengan harga jual 13 hingga 15 juta. Namun kemudian ia menjualnya seharga 17 hingga 20 juta. Namun dibandingkan dengan di Dusun Sri Martani, yaitu Ibu Sri, mengedepankan kesehatan sapi dengan memberikan pakan hasil sawah sendiri. Dalam berjualan, Ibu Sri memilih jalur distribusi melalui juragan, menjual sapi ke pembeli yang datang langsung dari daerah jauh. Dengan cara yang beragam, para peternak sapi ini terus berkontribusi pada keberlanjutan investasi keluarga dan ekonomi lokal. Kemudian, mana yang lebih baik?